Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat telah memeriksa calon Wapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang juga adalah Wali Kota Solo buntut dugaan pelanggaran kampanye dalam acara Car Free Day di Jakarta 3 Desember 2023 lalu. Dalam acara tersebut, Gibran diduga melakukan kampanye dengan membagi-bagikan susu kepada masyarakat. Gibran diduga melanggar peraturan lain di luar peraturan pemilu dalam momen itu. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang melarang hari bebas kendaraan bermotor sebagai sarana untuk melakukan kampanye. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Apriyansah Nur, berpendapat bahwa aksi Gibran tersebut sah-sah saja. Begitu juga menurut Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN, Habibur Rahman, yang malah mempertanyakan kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat terhadap temuan dugaan pelanggaran tersebut. Habibur Rahman mengatakan Satpol PP lah yang berwenang menindak Gibran jika ia memang terbukti melanggar Pergub nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Sementara Gibran sendiri mengaku memang membagi-bagikan susu pada saat Car Free Day tersebut, tetapi itu bukan bagian dari kampanye, kan tanpa alat peraga katanya. Di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan ada klaim temuan baru yang Apa itu? Yang dikonfirmasi yang terbit tadi. Enggak. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Nah, sahabat, pertanyaannya kemudian tentu adalah apakah benar Gibran melanggar Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang melarang hari bebas kendaraan bermotor sebagai sarana kampanye. Benarkah Gibran telah melakukan kampanye di acara tersebut? Bila kita lihat Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 menyebutkan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Pasal 1 butir 17. Kemudian pada butir 18 disebutkan pelaksana kampanye pemilu adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu. Nah, bila kita bandingkan dengan pasal 27 Pergub nomor 12 tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan tertentu yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.
Kemudian hal itu berkembang dengan adanya 15 larangan dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 nomor 77 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Salah satu larangan disebutkan dalam butir ke-6, yaitu dilarang melakukan kegiatan politik atau yang berbau sara. Nah, sahabat, Pergub tersebut selanjutnya mengatur bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan surat teguran untuk pelanggaran pertama. Namun, jika masih melanggar, akan diberikan larangan. Seterusnya dengan surat daftar hitam dalam kegiatan Car Free Day. Jadi artinya, sanksi terberat dalam Pergub nomor 12 ini adalah larangan untuk melakukan kegiatan di dalam acara Car Free Day untuk selamanya atau masuk dalam daftar hitam. Nah, sahabat, menurut saya, kalaulah benar kegiatannya hanyalah bagi-bagi susu tanpa ada atribut kampanye apapun, kemungkinan Bawaslu akan menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Gibran. Karena pastinya Bawaslu harus membuktikan bahwa Gibran telah melakukan kampanye. Tapi sahabat, di luar dugaan, Bawaslu Jakarta Pusat telah menyatakan kegiatan pembagian susu di Car Free Day tersebut diduga melanggar Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Begitu diberitakan oleh Kompas.id 5 Januari 2024. Menurut Bawaslu Jakarta Pusat, kegiatan Gibran melanggar pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016. Pasal itu mengatur bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Atas dasar kajian tersebut, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangking, kegiatan pembagian susu oleh Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, bersama 3 politikus PAN, yakni Eko Hendro Purnomo, Sigit Purnomo Samsudin Said, dan Surya Utama, di wilayah Car Free Day pada 3 Desember 2023 diduga melanggar Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, sahabat, selanjutnya Bawaslu Jakarta Pusat merekomendasikan kepada Pemda DKI Jakarta untuk mengusut pelanggaran Pergub nomor 12 tahun 2016 tersebut. Nah, sahabat, agak aneh memang menurut saya, karena sebelumnya Bawaslu RI sebenarnya juga sudah memeriksa masalah yang sama dan menyatakan tidak ada temuan bahwa kegiatan Gibran bagi-bagi susu tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pertama, tentang tindak pidana. Tindak pidananya tidak memenuhi unsur kan, karena apakah susu itu sembako, pembahasan kami di Sentra Gakum itu sembako atau tidak, rupanya tidak. Kemudian juga apakah itu kampanye atau tidak, itu juga tidak kan. Oh, tidak termasuk kampanye? Karena alasan kampanye itu ada, pertama dia harus ada tim yang tunjuk atau peserta, kemudian mengajak. Nah, mengajaknya nggak ada pada saat itu. Oke, atribut? Atribut juga, atribut ada, kemudian yang pakai baju dan lain-lain ada kan, ada partai politik tertentu kan.
kemudian menawarkan visi misi program. Nah, itu yang agak susah kemudian pembuktiannya pada saat itu, sehingga kemudian pada tahap awal pembahasan di Sentra Gakumdu itu dinyatakan tidak terbukti untuk pembagian susu dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada unsur tindak pelanggaran pidana, di sana ya? unsur tindak pidana pemilu Tidak ada? tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi. Oleh karena itu, saya menduga hasil temuan Bawaslu Jakarta Pusat ini akan terlebih dahulu dievaluasi oleh Bawaslu DKI Jakarta. Karena secara berjenjang seharusnya memang begitu ketentuannya. Bisa saja Bawaslu DKI Jakarta tidak sependapat dengan temuan Bawaslu Jakarta Pusat dan akan ada koreksi atas temuan tersebut. Namun sahabat, mari kita tunggu saja tindak lanjut berikutnya. Pastinya kita harus memberikan apresiasi kepada semua pihak bahwa proses penegakan hukum, khususnya terkait pengawasan pelaksanaan Pilpres, sudah dijalankan semua pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kita berharap pemilu dan Pilpres tetap berlangsung secara lancar, aman dan damai sampai hari pencoblosan nanti. Semoga. Terima kasih sudah mengikuti catatan hukum. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Salam.